Zikir itu ada keterbukaan, bisa membuka sesuatu yang masih tertutup dan bisa menggamblangkan sesuatu yang sudah terbuka. Itu zikir. Maka kalau kita bagaimana maksudnya ada keterbukaan? Manusia itu punya tugas dua, hablum minallah, hablum minannas. Dalam menjalankan dua tugas utama ini ada syariat-syariat yang diajarkan, ada tata cara kaifiyat bagaimana kita berhubungan dengan Allah, ada tata cara bagaimana kita berhubungan sosial sesama manusia. Itu semua ada tuntunannya, ada tata caranya. Di dalam kita berhubungan dengan Allah, hablum minallah, ini banyak hal-hal yang misterius, yang kadang-kadang misteriusnya itu satu faktornya karena kita bodoh, tidak paham. Gitu. Yang kedua faktornya karena memang kita jumud, kita ini hati masih tertutup, sehingga kita sulit membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Tidak, hampir-hampir kita belum bisa membedakan. Katanya Al-Mukarram itu buta. Yang buta bukan buta mata zahir, tapi mata batin. Itu tuli, yang tuli itu bukan telinga yang lahir, tapi telinga yang ada di dalam, telinga batin. Begitu juga kita bodoh karena kita ini belum terasah, bukan bodoh otak, tapi bodoh yang di dalam hati itu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan, yang tidak tahu tentang itu. Nah, bagaimana kita tahu kita ini bodoh? Nah, kebodohan kita ini kemudian menjadi hijab, gitu. Menjadi hijab. Nah, orang berzikir itu ternyata tidak selalu orang itu ahli pesantren, ahli sekolah, tidak selalu di situ. Orang lapangan, orang jalanan, ternyata kefahamannya seringkali kita temui melampaui orang yang pesantrenan, orang yang sekolahan. Kenapa seperti itu? Karena dia istiqomah, serius, sungguh-sungguh dalam mengamalkan zikir sesuai dengan tuntunan guru kita. Dengan demikian, bahwa bukti bahwa zikir itu ada al-fathu. Orang itu sudah terbuka, batinnya itu sudah terbuka pemahamannya itu. Karena Nabi mengatakan, idza aradallahu ayyufaqdu fiddin, masyaallah. Idza aradallahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sebab ketika Allah berkehendak menjadikan seseorang itu baik, ahli kebaikan, mengamalkan, ahli berbuat baik, jadi orang baik, Allah berikan mereka itu kefahaman tentang persoalan agama. Diberi mudah, artinya dibuka, hijabnya itu dibuka, baru dia fahamnya. Kalau sudah dia faham dengan masalah itu, gampang dia. Nah, kita ini di dalam rangka mengamalkan zikir supaya kita mudah memahami sesuatu fenomena kuasa Allah. Dan banyak hal-hal yang terkait dengan masalah ini. Kita tidak berbicara masalah terbukanya hijab yang bersifat mukasyafah seperti makom-makom orang-orang pilihan, tidak seperti itu. Terlalu jauh kita berbicara itu. Nah, jadi bahwa pemahaman yang tadinya kita belum memiliki pemahaman, dibukalah oleh Allah, kita jadi paham. Seberapa kefahamannya, seberapa juga kita seriusnya. Tinggal gitu aja ngitungnya. Karena at-thawab biqadri ta'ab. Hadiah itu tergantung jerih payahnya. Jadi seperti itu ya. Jadi zikir. Kemudian wa fihi talab.
Karena di dalam zikir itu ada sesuatu yang kita cari. Ada proses mencari di situ. Mencari siapa? Ilahi anta maksudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Mencari keridhaan Allah dengan berzikir. Segala sesuatu kalau tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya hanya sekedar capek. Ya sekedar melaksanakan kegiatan-kegiatan ya fisik aja yang kita merasakan. Keridhaannya belum ada. Maka yang kita cari ilahi anta maksudi wa ridhaka. Maka asas-asas dalam bertoriko itu sama-sama. Yang pertama himmatul aliyah. Jadi dia punya cita-citanya tinggi orang bertoriko itu. Apa kok bisa dikatakan cita-citanya tinggi? Sebab yang dicari nggak ada lagi gitu. Yang dicari adalah keridhaan Allah. Terus ada yang bertanya, mau iya Pak? Aku sih seneng duit. Ya padha ae lah gitu ya. Ya padha ae, tapi seneng duit sing diridhoi Allah kan seperti itu. Nah, itu plusnya. Enggak ada masalah. Yang terpenting bahwa ya ayyuhalladzina la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Yang penting duit kita itu tidak menghalangi kita. Seperti itu. Intinya fi thalab yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi qada'ul hawaij. Di dalam berzikir itu semua keinginan, cita-cita, hajat-hajat kita itu akan terpenuhi. Nah, ini yang kadang-kadang kita ini menuntut aku kabeh zikir kok pancet melarat ae. Itu salah menafsirkannya gitu. Jadi bukan itu, Al-Mukarram kan sering enggak ada hubungannya sama sekali dengan masalah keduniaan. Gitu. Al-Mukarram selalu menekankan seperti itu. Apa? Supaya kita tidak menuntut kepada kita itu bahwa zikir itu bukan untuk kesana. Tetapi ini adalah bias daripada kita mengamalkan zikir, bahwa diberi kemudahan, diberi qadul hajat. Itu bias dari proses zikir karena memang sudah wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, la yahtasibnya ini bisa memenuhi segala hajat-hajat. Tadinya tidak punya mobil, tiba-tiba mobil datang sendiri. Saya jadi ingat Kiai Mastur itu dulu. Kiai Mastur itu mau kepingin kan selalu pakai mobilnya Ustaz Slamet. Mobilnya Ustaz Slamet itu Mercy pada zaman itu, Daihatsu Zebra. Dipakai udah kemana-mana itu, sak Madura sudah sampai kemana-mana, lintas Jawa, itu luar biasa. Mobil barokah Zebra. Jadi namanya Zebra tuh bisa terbang ya. Nah, satu ketika full AC itu langsung dibawa kemana, barokah sekali itu mobilnya. Sampai di mana daerah apa Nongko Jajar itu. Mobilnya sampai mau, itu sudah luar biasa itu mobilnya. Nah itu tidak kuat tiba-tiba terbakar mobil ini. Nah, tiba-tiba Kiai Mastur tuh punya keinginan mau beli mobil, gitu. Beli mobil, matur kayak Al-Mukarram. Matur Al-Mukarram, jangan ya, Pak Yai nggak usah beli mobil, nanti mobilnya Pak Yai banyak. Ternyata banyak betul itu. Yang rutin kemis itu sudah pakai mobil Zebra yang bisa terbang. Selalu itu sudah talqin di Inabah langsung ke Benteng. Oh, sungguh. Besoknya ada pengajian langsung terbang ke Madura. Sudah seperti itu rutin. Kemudian tiba-tiba datang lagi mobil Kijang, ganti mobil baru, mobil yang lain. Ada lagi mobil yang lain, Panther. Zaman itu Panther masih umum Panther itu. Ganti-ganti hampir tiap hari ganti mobil gitu ya. Selain rutin pakai mobil Zebra, ganti-ganti mobil. Ternyata walaupun tidak punya mobil sendiri, Kiai Mastur itu bisa dibawa dengan kendaraan mobil bermacam-macamnya mobil. Itu banyak mobilnya kan itu. Nah, ya. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, qada'ul hawaij. Jadi terkabulnya semua kebutuhan kita itu.
dengan berzikir itu ke sana. Walaupun kita tidak memiliki sendiri, tapi merasakan. Bahkan kenikmatannya melebihi dari orang yang memiliki. Ya, itu. Sampai seperti itu. Itulah zikir. Maka zikir yang diajarkan oleh guru kita cuma dua, zikir jahar, zikir khafi. Sebab dengan kita sungguh-sungguh mengamalkan dua zikir ini, semuanya sudah tercapai. Apa yang kita cari, apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan. Ini tak selitum sedikit. Saya tadi siang jam kira-kira jam 11 sampai setengah 1, saya ditelepon ya saudara kita dari Surabaya. Saudara kita itu pengurus ya, tokoh kita juga pengurus. Ada orang ngajak bisnis, lah namanya orang tidak punya pekerjaan khusus, tidak kenal bisnis ya, tawarannya itu bagus, gitu. Tertarik lah beliau, tertarik. Udah pertama 10 juta. Kompensasinya luar biasa, oke. 20 juta, baliknya untungnya bagus. Setelah itu minta 100 juta. Aduh ya Allah, bantu duit 100 juta. Ya boleh saman utang bank. Nanti aku sing bayari. Keuntungan ini yang kita pakai bayar. Plus dia dapat keuntungan. Jalan. Oke. ACC karena 10 jutanya hasil, 20 jutanya sukses. 100 juta seret nurut. Habis itu utang bank lah di bank, salah satu bank, pakai jaminan sertifikat rumahnya. Ya. Cair 20 juta, 100 juta, administrasi ini clear. Tinggal habis biaya-biayanya 10 juta, tinggal 90 juta. Praktis dia tinggal bawa 90 juta, tapi akadnya 100 juta. Jadi dia ngangsur setiap bulan itu 505 juta sekian selama 2 tahun. Udah cair, serahkan. Namanya partner bisnis, oke. Tiap bulan itu dikasih cek, dibukakan giro, jatuh temponya sudah ditentukan, seret. Giro terus. Beberapa kali giro ini kok nggak pernah cair, blok. Setelah dikonfirmasi ke bank yang ada di giro itu, ini giro palsu, Pak. Giro palsu. Waduh, sudah jatuh tempo tagihan. Wah, pusing, Pak. Pusing. Akhirnya yang berlaku 2 hal seperti orang-orang. Maka kehidupan kita ini kalau orang tidak biasa berhadapan dengan situasi yang tidak lazim kita lakukan, pasti kita agak sedikit kaget-kaget. Maka ada istilah begini. Hidup ini akan sedikit pusing, hati ini berdebar-debar, lebih kencang getarannya jantung ini ketika berhadapan dengan 2 perkara. Yang pertama, ketika kita ini jatuh cinta. Kok iya Pak loh, kalau sudah jatuh cinta Pak, ojo mane ABG Pak. Wes kutu loh Pak, jatuh cinta ini Masya Allah Pak, depar-depar hati ini gak kuat Pak. Itu jantung itu sudah kuat jatuh cinta itu yang pertama. Berdebar-debar itu Pak. Kayak Masya Allah sudah gitu lah. Yang kedua, kalau jatuh tempo Pak. Kalau sudah tagihan jatuh tempo, aduh sudah Pak gitu. Apa lagi gak biasa hutang. Udah. Nanti ini jatuh tempo, uang belum ada dikasih gironya palsu bisa. Ampun. Masya Allah. Saya baru tahu tadi, karena tadi ini ngelunasi. Baru tak ceritain sampean Pak. Karena ini urusan wis mari dino iki. Aku pian-pian gak tahu cerita sopo-sopo. Gitu ya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang semacam ini menjadi menggoda bagi kita. Maka jangan kemudian zikir itu diasumsikan oleh kita akan memenuhi hajat-hajat yang terkait langsung dengan persoalan dunia. Karena kalau kita orientasinya adalah dunia, ketika berhadapan dengan kasus seperti itu, gak zikir-zikiran. Gitu Pak jadinya. Tambah habis, apalagi wes belayu zikir. Seperti itu. Sehingga zikir itu tidak terkait dengan masalah ini.
Kalau kemudian orang yang istiqomah zikirnya tiba-tiba ditoto banyak hal-hal yang min haitsu la yahtasib, ya janji Allah memang seperti itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang zikirnya baik, tingkat keimanannya, tingkat ketaatannya, ketakwaannya semakin baik. Itu otomatis gitu loh. Otomatis akan mengalami peningkatan sedikit. Nah, kalau sudah orang ketika ketakwaannya baik, imanannya baik, min haitsu la yahtasib pasti berlaku. Pasti itu gitu loh Pak. Ini sudah satu gandengan. Nah, maka ketika kita mengamalkan zikir, jangan min haitsu la yahtasibnya yang dipikirkan. Takwanya itu yang harus kita kejar. Nah, itu. Nah, Ustaz Selamat beberapa waktu lalu dan sudah cerita beliau banyak hal. Jadi grafiknya tiba-tiba. Nah, tapi sekarang kan sudah gitu loh. Nah, itu perjalanan. Kenapa? Itu ketika mau bangkit ini Pak. Itu kalau nggak kesana kuat Pak, berat Pak. Nah, maka ketika kita yang paling yang sering kali kita ini sangat kelabakan ketika jatuh mau bangkit ini Pak. Sukses jatuh, mau bangkit itu berat, itu beratnya di situ. Nah, sehingga dengan demikian, bagaimana zikir yang kita amalkan ini tetap menstabilkan hati ini. Nah, menstabilkan hati ini, jangan sampai kita terpengaruh dengan hal-hal yang seperti. Contohnya tadi itu contoh bahwa hal-hal yang memang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan manusia pada umumnya, memang seringkali mengganggu kita. Kenapa demikian? Wa huwa minhu wa ilaihi. Karena zikir itu dari Allah, wa ilahi, dan akan kembali kepada Allah. Wa bihi kullasyai'in, sebab segala sesuatu itu ya dari Allah. Yang menjadikan sesuatu itu dari Allah, termasuk yang terjadi di tengah-tengah kita adalah saat-saat ini ada namanya corona ini. Nah, corona itu berangkatnya dari Wuhan, dari negara Cina di provinsi Wuhan. Nah, kalau di dalam hadis itu ada kemiripan, saya tidak menyamakan, tapi ada mirip, tulisannya agak mirip, cuman bacanya ada yang beda. Jadi Rasul kan pernah menyampaikan bahwa suatu saat ya umat Islam itu seperti buih yang ada di lautan, diombang-ambingkan dihempas ke sana. Ya seperti itulah umat Islam itu, seperti buih yang di lautan. Gelombangnya kemana, buihnya ikut dilempar mana, seperti itu. Nah, kemudian ditanya oleh sahabat, kenapa seperti itu ya Rasul umat Islam itu? Apakah ketika itu umat Islam jumlahnya sedikit? Justru umat Islam ketika itu banyak gitu. Kenapa kok mudah diombang-ambingkan seperti buih di lautan itu? Itulah karena manusia, umat Islam ketika itu terjangkit penyakit Wuhan. Bukan Wuhan, ya. Kalau Cina kan Wuhan, ini Wahnun, ya. Penyakit Wuhan. Nah, ya bisa jadi. Ya, ini apa yang dimaksud Wuhan itu ya Rasul? Wuhan itu adalah hubbud dunya wa karahatul maut. Orang yang senang terhadap dunia, tapi dia takut mati. Yang dibayangkan saya akan hidup 1000 tahun lagi, nah itu. Seperti itu. Nah, Wuhan satu ketika seperti itu. Nah, tidak tahu juga kenapa ini kok tiba-tiba terjadi ya musim-musim sekarang lah. Seperti itu Pak Islam. Maka dari itulah Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal itu. Ma asyaba min musibatin illa bi idznillah wa ma yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu. Kemudian ada lagi ayat yang menyampaikan wallahu bikulli syai'in alim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Bahwa segala sesuatu yang menimpa termasuk bencana di bumi ini dan menimpa dirimu sendiri itu semuanya telah ditulis di dalam lauh mahfuz itu sebelum kami, kata Allah, mewujudkan semuanya itu. Sudah ada tulisannya semuanya di situ. Makanya Bapak Ibu sekalian, likaila ta'saw wala ma fatakum.
wala tafrahu bima atakum innallaha la wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Supaya kita ini tidak terlalu bangga. Tidak terlalu bangga, sebenarnya tidak dengan apa yang sudah kita dapatkan, tidak putus asa dengan apa yang belum kita gapai. Biasa-biasa saja. Nah, kebetulan hadirin Bapak Ibu sekalian, saat-saat seiring dengan terjadinya ujian yang menimpa seluruh penduduk bumi, penduduk dunia saat ini, ternyata guru kita itu sudah seiring dengan amalnya kita sudah mengamalkan. Sekarang ini banyak fatwa, banyak anjuran, suruh banyak baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah habis maghrib, habis isya, sudah ngamalkan itu. Senin sore setelah asar, setelah maghrib, setelah isya sudah ngamalkan itu. Satu dari Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim itu sudah kita amalkan setiap hataman. Kapan kita melaksanakan hataman, saat itu juga kita telah mengamalkan amalan itu. Artinya apa? Antisipasi dari guru kita terhadap kita, di mana suatu saat kita akan berhadapan dengan musibah-musibah, dengan ujian, dengan kondisi-kondisi yang tidak normal, sudah diantisipasi. Kita sudah diberi bentengnya, diberi amaliannya. Satu itu sudah diamal. Kemudian yang kedua, kita ini dianjurkan melaksanakan sholat sunat daf'il bala, minimalkan sehari semalam 2 kali. Habis isya sebelum subuh, itu sudah kita amalkan setiap hari. Gitu. Kemudian kita zikir hataman. Dia hataman itu mau minta apa? Allahumma ya qadiyal hajat, mau cita-cita apa? Mau minta apa? Ada di situ. Hajat kita. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat. Masih kurang sempurna, kurang cukup. Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, minta diselamatkan dari segala bala, sudah ada di situ. Allahumma ya syafi'al amrad, yang sudah sakit, ayo yang jatuh sakit fisiknya pakai itu. Sudah ada doanya semuanya di situ. Sakit rohaninya di situ. Allahumma ya rafi'ad darajat, mau diangkat derajatnya, mau jadi apa? Mau jadi presiden, sudah ada di situ. Mau jadi orang takwa. Allahumma ya arhamah, sudah ada di sana semuanya. Hizibnya semua asallahu ayaj'ala bainakum wa bainallah, terus begitu. Nah, makanya para sahabat mengatakan di anna syai'a yara annal awrad wal ahzab innama futiha biha ala ashabiha min athari dzikrihim lillahi ta'ala. Guru-guru thariqah, syekh, para guru, para syekh pada semua guru itu, kata para sahabat itu ya, meyakini bahwa wirid apa saja yang diberikan kepada murid-muridnya, hizibnya apa saja hizibnya yang diberikan kepada murid-muridnya, itu semua innama futiha biha ala ashabi min ahdar dzikri, dia semua fadilahnya itu akan sukses, akan berhasil, akan terbuka, permohonannya akan dijabah min athari dzikrihim lillah, karena pengaruh zikir mereka kepada Allah. Artinya apa? Bisa jadi orang wirid saja hatinya lupa kepada Allah. Bisa jadi orang tuh hizibnya saja tapi dia tidak ingat kepada Allah, tidak dalam posisi berzikir kepada Allah. Nah, maka beliau guru-guru syekh tasawuf itu mengatakan wirid-wiridnya, hizib-hizibnya itu terkabul karena pengaruh dari mengamalkan zikirnya tadi. Kalau kemudian saat ini kita sekarang ini sudah corona merembah kemana-mana, booming di seluruh dunia, bahasanya sudah kayak begitu. Turun sekarang ijazah amalkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Baru mulai, ininya sudah begitu. Kita belum ada, sudah mulai kita. Belum ada masalah begini, sudah kita mulai itu semuanya. Sudah dengan zikirnya, maka ketika kita, saya tadi kok baca Mbak Datu itu juga Al-Mukarram, jangan persempit keyakinan kita kepada corona, tapi perbanyak kita berzikirnya kepada Allah. Al-Mukarram mengatakan, ya ini zikirnya yang kita fokuskan. Itu semuanya sunnatullah. Sampai Al-Mukarram kapan hari ini? Di manakib itu kan mati itu bukan karena corona kan seperti itu Al-Mukarram. Kalau memang belum waktunya ya nggak akan. Ya sudah seperti itu aja.
Ya sudah sebenarnya. Artinya apa? Tapi waspada gitu. Waspada rohani ya kita sudah lakukan dengan amalia khotaman, dengan amalia sholat sunnah sudah kita lakukan. Waspada dohir, ya mungkin baik lah kalau kita lakukan ya, nggak ada apa-apa. Wudhu, memang setiap hari kita sudah wudhu, ya. Ya, kalau kemudian kita ada alkohol ya tidak apa-apa dilakukan seperti itu. Tapi antisipasi batin sudah kita lakukan, apalagi guru kita tidak pernah tidur. Inilah karena zikir itu seperti itu posisinya, sehingga Al-Mangarsa Abanum tidak mengajarkan yang lain-lain. Cukup kita intensifkan dengan berzikir, yakni zikrul lisan wal jinan. Insya Allah dengan demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan sesuatu yang luar biasa ini, sebagaimana Allah menyampaikan wala dzikrullahi akbar, bahwa zikir itu merupakan sesuatu yang lebih utama ketimbang ibadah-ibadah yang lain, mampu kita amalkan secara istiqomah dalam segala situasi dan kondisi kita dimanapun, insya Allah. Dengan demikian kita akan terlindungi dari segala bala, kita akan terselamatkan dari segala hal yang mengancam kita. Begitu juga apa yang menjadi hajat kita semuanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah lana abwaabal khair, Allahumma iftah lana abwaabal rahmah, Allahumma iftah lana abwaabal maghfirah, Allahumma iftah lana abwaabal rizq, Allahumma iftah lana abwaabas sa'adah, Allahumma iftah lana abwaabal jannah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Wa atasimu bihablillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.